Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Pak Wakil Menteri Hukum dan HAM beserta seluruh jajaran, para pejabat yang mewakili instansi terkait, kementerian dan lembaga, Polri dan Kejaksaan. Pertama-tama masih dalam suasana bulan Syawal, saya ingin menyampaikan ucapan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir batin. Yang kedua, saya termasuk yang mengapresiasi atas inisiatif pemerintah untuk mengajukan rancangan undang-undang perubahan atas undang-undang narkotika yang ada. Pak Wamen dan Bapak Ibu sekalian, saya berharap kita semua sebagai pembentuk undang-undang membahas RUU ini seperti ketika kita membahas rancangan undang-undang atas perubahan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang pemberantasan tindak pidana terorisme. Pada saat itu Ketua Pansusnya ada di sini, yang terhormat Romo Syafi'i. Itu kita mendengarkan berbagai masukan dari kalangan masyarakat sipil dan juga mendengarkan masukan dari pemangku kepentingan yang pada saat internal pemerintah barangkali belum tuntas pembahasannya, meskipun RUU-nya sudah diajukan. Nah, jadi kami berharap tadi seperti yang disampaikan Pak Wayan, ini tidak sekedar kemudian merubah beberapa hal, tapi meletakkan politik hukum baru terkait dengan pemberantasan narkotika ini. Nah, saya ingin bertanya kepada pemerintah, ya. Kalau dari semangat yang ada sepanjang saya baca dari RUU, maka ada perubahan politik hukum di mana rehabilitasi akan diberikan ruang yang lebih besar dalam rangka penanggulangan kejahatan narkoba ini. Kita semua tahu, karena sudah bertahun-tahun kita bahas, paling tidak sejak saya duduk di ruangan ini di tahun 2014, ya, bahwa over kapasitas lapas kita itu ditimbulkan utamanya karena, ya, warga binaan pemasyarakatan atau terpidana kasus narkoba. Nah, saya ingin mohon penjelasan dari pemerintah dengan quantitative analysis. Kalau ini kita rubah, maka ini akan merubah wajah lapas kita itu sejauh apa? Ini saya kira penting. Karena katanya sekarang ini lapas kita ada di angka 270 ribuan sekian, dengan kapasitas yang hanya 160, ya. Nah, maka dan sebagian terbesar, ya, kalau dihitung per kejahatan, penghuninya adalah WBP, ya, atau tahanan kasus narkotika, wabil khusus lagi penyalahguna narkotika. Nah, saya ingin Pak Wamen ada analisa kuantitatifnya, ya. Kalau kita merubah politik hukum kita terkait dengan penyalahguna narkoba ini dampaknya apa? Benar seperti yang disampaikan oleh Pak Wayan itu tadi, maka ini akan mengirit anggaran negara yang terkait dengan lapas, dan ini bisa dialihkan yang terhormat Bapak Ketua Komisi kita untuk anggaran yang lain. Nah, itu saya kira penting untuk bisa kita ketahui semua dari analisis ini oleh pemerintah. Yang kedua, banyak usulan masukan dari masyarakat terkait dengan kanabis, ganja untuk pengobatan, ya, for health recovery purposes, ya. Nah, saya ingin mengetahui dari awal kira-kira sikap pemerintah seperti apa, sebab kita sedih juga Pak Polisi, Pak Jaksa, kalau terulang lagi kasus-kasus seperti Fidelis di Kalimantan Barat. Istrinya sakit, dia menanam 2 pohon banja di pot, kemudian diproses pidanakan. Dia masuk penjara dan istrinya meninggal. Menyedihkan sekali, ya. Ini tidak bisa kita pungkiri, memang
sampai derajat tertentu ganja bisa menjadi bagian dari obat, ya. Nah, sejauh mana pemerintah akan membuka ruang untuk itu? Saya tidak bicara cannabis for leisure, ya, untuk kesenangan atau apa seperti yang berlaku di Thailand atau di sejumlah negara bagian di Amerika Serikat, ya. Karena ketika bulan puasa yang lalu kami diundang oleh Duta Besar Amerika Serikat dan kita antara lain diskusi soal cannabis for leisure and health, malah orang Amerikanya bilang Indonesia harus memikirkan kalau mau melonggarkan ganja untuk kesenangan, jangan. Bahkan untuk kesehatan pun dibuka tetapi harus dengan ketat, ya. Karena kalau tidak seperti itu nanti kita akan menyaksikan seperti yang terjadi di beberapa negara bagian Amerika Serikat. Saya orang keleleran karena menyalahgunakan narkotika atau obat-obatan. Pak Ketua karena sering ke San Francisco tahu itu ada daerah Tenderloin di sana kan. Ya. Nah, jadi saya kira itu yang paling penting, ya. Dan saya tentu berharap, sebetulnya kan problem kita selama ini karena seperti yang sudah disinggung oleh Pak Wayan tadi, itu terkait dengan penegakan hukum kita. Itu juga sangat mempengaruhi. Karena penegak hukum kita tidak melaksanakan secara murni dan konsekuen pasal 127 dengan alasan pasal 111, pasal 112, pasal 113, 14 Undang-Undang Narkotika sekarang itu ada unsur memiliki dan menguasai. Jadi dengan menggunakan unsur memiliki dan menguasai itu, maka penyalahguna tetap dijerat dengan proses pidana biasa. Nah, saya kira ini juga Bapak Ibu sekalian, teman-teman, ini harus kita perhatikan agar ke depan tidak ada lagi loophole penafsiran dengan menggunakan itu tadi pasal 111 dan seterusnya dibandingkan dengan pasal 127 yang ada sekarang. Saya kira itu, Ketua. Terima kasih sebagai catatan awal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.